Presiden wanita kaya, Shenlong, melihatku berjongkok di pinggir jalan membuka lapak meramal. Mengira aku sangat miskin hingga tidak punya makanan. Jadi dia memesankan satu porsi untukku. Namun, aku adalah orang luar yang paling mengingat sebab dan akibat. Untuk membalasnya, aku menawarkan untuk meramal untuknya. Setelah melihat wajahnya, aku langsung berkata, kamu berasal dari keluarga kaya sejak kecil. Lahir kaya, uang tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi hubungan kekeluargaanmu tipis, orang tuamu meninggal lebih awal. Meskipun keberuntunganmu dalam hal kekayaan sangat baik, selain keberuntungan dalam hal kekayaan, keberuntunganmu yang lain tidak baik. Kamu akan mengalami 4 malapetaka besar dalam hidupmu, dan kamu sudah melewati 2. Malapetaka pertama seharusnya adalah saat orang tuamu meninggal. Nyawamu diselamatkan oleh orang tuamu dengan menukar nyawa mereka. Malapetaka kedua terjadi 3 tahun lalu. Setelah aku selesai berbicara, alisku sedikit berkerut. Belum sempat aku berbicara lagi, asisten yang di samping mencibir terlebih dahulu. Bosku adalah presiden grup Shenxi. Hal-hal yang kamu katakan ini, semua orang yang pernah online tahu. Bisa dicari di internet. Kamu bahkan tidak pandai menipu orang. Aku tidak marah dan menjawab dengan, lalu melanjutkan. Malapetaka ketiga Nona Shen ada hari ini, seharusnya di utara. Jika ingin menghindari malapetaka ini, mulai dari meninggalkan restoran kecil ini, berjalanlah ke selatan dan jangan ke utara. Setelah kembali ke rumah, sebaiknya jangan keluar rumah sebelum dini hari ini. Saat aku berbicara, pemilik restoran kebetulan keluar untuk menyajikan makanan. Mendengar perkataanku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, sedang meramal ya? Anak muda, kulihat kamu berbicara dengan masuk akal. Bagaimana kalau kamu meramalkanku? Kapan aku bisa kaya?" Aku menoleh untuk melihat pemiliknya dan bertanya, "Kamu yakin ingin diramal?" Setelah selesai berbicara, aku menunjuk papan yang aku letakkan di kursi. 1 ramalan 1000. Pemilik toko kecil itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Terlalu mahal, bagaimana aku bisa mampu? Peramal buta di pasar sayur depan hanya mengenakan biaya 20 untuk sekali ramal. Tokoku bahkan tidak menghasilkan 1000 yuan sehari. Pemiliknya tadi hanya bercanda, sengaja menggodaku. Jika kamu meramalkan bahwa pemilik ini akan mengalami malapetaka di utara hari ini, lalu bagaimana jika dia tidak mendengarkanmu dan tetap pergi ke utara? Apa yang akan terjadi padanya? Luka parah dan koma selama hampir 2 tahun. Aku menjawab tanpa ekspresi. Setelah kata-kata itu jatuh, suasana menjadi hening. Pemilik restoran melihat pemandangan itu. Dan dengan cepat berbalik kembali ke toko, berpura-pura masih ada yang harus dikerjakan. Di antara 3 orang itu, asisten yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Aku dengan fokus menundukkan kepala dan makan. Bagiku, lupakan saja uang makan yang diberikan, aku makan makanan ini dengan tenang. Justru Shen Youchu, orang yang bersangkutan, reaksinya terhadap ramalan ini terlalu datar, malah menanyakan pertanyaan yang tidak penting. "Siapa namamu?" Aku menelan makanan di mulutku, dan menjawab sambil lalu, "Ye Heng." Asisten yang berkata, "Belum pernah mendengar nama keluarga ini, apakah kamu dari suku minoritas?" "Suku apa?" Setelah masuk ke lembah Wufang, guru memberiku nama. Nama duniawiku sudah lama tidak kuingat. Asisten yang hendak bertanya di mana lembah Wufang, baru saja akan bertanya, tetapi melihat kursi roda Shen Youchu bergerak. Karena reaksi profesional, asisten yang segera berdiri, dan ketika menoleh, dia menyadari bahwa sopir sudah memarkir mobil di pinggir jalan. Shen Youchu sudah selangkah lebih maju menuju mobil. Asisten yang buru-buru mengejar, aku melihat Shen Youchu memegang pintu mobil dengan satu tangan, dan memegang bagian belakang kursi dengan tangan lainnya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk masuk ke mobil dari kursi roda. Aku menghela nafas dengan sedikit menyesal. Jika energi spiritualku berlimpah, dan aku bisa membuka Lingfu, mungkin aku bisa menyembuhkan kaki si Yoshen ini. Setelah mobil dinyalakan, asisten yang buru-buru berkata, "Si Yoshen, pria itu kemungkinan besar adalah penipu. Lembah Wufang apa? Tempat ini belum pernah terdengar. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu, dia tidak akan sampai tidak mampu membeli makan." Shen Youchu tidak berbicara. Hanya menundukkan kepala dan memijat pelipisnya, tiba-tiba bertanya, "Jadwal apa lagi yang ada sore ini?" Asisten yang segera menghentikan keterkejutannya saat mengobrol tadi, dan kembali ke keadaan bekerja. 1 jam lagi, Departemen Penelitian dan Pengembangan mengadakan pertemuan yang perlu dihadiri si Yoshen, rumah tua di sana. Orang tua menelepon di pagi hari, memberitahu si Yoshen untuk kembali ke rumah tua untuk makan malam, mengatakan bahwa seseorang yang diajar oleh keluarga Shen akan bertamu di rumah tua. Setelah berbicara, asisten yang tiba-tiba menyadari bahwa baik perusahaan maupun rumah tua, tampaknya berada di utara. "Si Yoshen, apakah kita perlu menunda pertemuan ke besok pagi?" Menelepon kembali ke rumah tua. "Mengatakan bahwa Anda merasa tidak enak badan dan tidak akan pergi hari ini." Setelah Shen Youchu selesai berbicara dengan asisten Yan, dia langsung memerintahkan sopir Paman Wang untuk langsung pulang. Paman Wang menjawab dengan baik, dan setelah keluar dari jalan kecil ini,
dia langsung berbelok ke kanan. Mobil itu melaju ke distrik Shinan. Asisten yang tidak berani berbicara lagi, dia masih mengatakan bahwa itu adalah penipu 1 menit yang lalu. Tetapi si Yoshen tiba-tiba membatalkan semua jadwal yang tersisa sore itu dan langsung pulang. Perjalanan dari lokasi konstruksi kembali ke Villa Shen Youchu membutuhkan waktu 1 jam. Asisten Yan sampai mobil memasuki kompleks perumahan. Baru berani mengeluarkan ponsel untuk melihat video pendek, tak disangka begitu membuka platform. Langsung muncul berita utama paling populer di daerah itu. Asisten Yan melirik, ketakutan dan langsung berteriak, "Si Yoshen, cepat lihat." Dia buru-buru menyerahkan ponselnya. "Si Yoshen, ada kecelakaan di Jalan Hongyang." Jalan Hongyang adalah jalan yang harus dilalui untuk ke perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, jalan besar lainnya selama beberapa bulan ini sedang diperbaiki, jadi selama periode ini untuk ke perusahaan, Jalan Hongyang adalah jalan yang pasti tidak bisa dihindari. Lagi pula Jalan Hongyang sangat sempit, awalnya jalur 2 arah, tetapi karena kedua sisi sedang membongkar pusat perbelanjaan lama. Jadi mengambil 1 jalur, hanya tersisa 1 jalur untuk lalu lintas, ketika jam sibuk tiba. Jalan ini bisa macet setengah jam tanpa bergerak sedikit pun, 15 menit yang lalu. Sebuah derek di lokasi konstruksi mengalami kerusakan, areanya sangat besar, pelat logam seberat beberapa ton. Langsung jatuh dari ketinggian, menimpa jalan ini, menimpa putra pemilik pusat perbelanjaan yang datang meninjau lokasi konstruksi. Tewas di tempat, si Yoshen, lihat video di tempat kejadian. Terlalu menakutkan, sebuah jeep sebesar itu langsung remuk. Jika tidak salah ingat, mobil ini juga sudah dimodifikasi. Semakin asisten yang berbicara, semakin dia merasa ngeri. Jika bukan karena si Yoshen membatalkan jadwal sore dan pulang, kira-kira pada saat itu. Ketika kecelakaan terjadi, mobil kita seharusnya ada di tempat kejadian, pelat logam seperti itu jatuh. Saya khawatir akan menimpa beberapa mobil, jika bukan karena si Yoshen pulang sementara, yang terjebak di sana pasti. Juga ada 3 orang di mobil kita. Semakin asisten yang berpikir, semakin dia merasakan hawa dingin merambat dari telapak kakinya. Dia akhirnya tahu apa artinya ketakutan sekarang. Si Yoshen, pria itu punya sesuatu. Asisten yang sekarang ingin merangkak kembali, memeluk paha bos besar dan bernyanyi. Seharusnya aku tidak meremehkannya tadi. Masih diam-diam mengatakan orang itu penipu, orang itu memang masih muda, tetapi benar-benar bisa meramal. Di sisi lain, setelah makan, saya memeluk papan dan duduk kembali ke posisi sebelumnya. Di sini orang datang dan pergi, tetapi kebanyakan adalah buruh migran yang bekerja di lokasi konstruksi. Ketika melewati saya, akan tertarik dengan aura saya dan melihat lebih banyak, tetapi setelah melihat kata-kata di papan, dia memarahi, "Gila." Kemudian berbalik dan pergi. Ketika mereka pulang kerja setiap hari, saya duduk di sini. Ketika mereka datang untuk makan camilan larut malam, saya masih di sini. Wang Daqiang telah bekerja di lokasi konstruksi ini selama lebih dari setahun dan berbicara dengan pemilik restoran. Kemudian dia memanggil pemilik restoran dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan anak itu? Mengapa dia belum pulang selarut ini? Jika sudah terlalu larut, tidak akan ada orang di sini. Sangat berbahaya sendirian. Pemilik restoran juga tidak yakin dengan situasinya. Dia duduk di sini dengan papan kartonnya sejak pagi, mengatakan bahwa dia bisa meramal. Sepertinya dia tidak punya uang untuk makan. Sore ini dia meramal untuk seorang bos dan ditukar dengan makan siang. Pemilik restoran menggaruk kepalanya. Otaknya benar-benar seperti otak babi. Ketika orang lain membelikannya makanan, dia tidak tahu bagaimana mengatakan beberapa kata baik. "Nak, ada banyak lokasi konstruksi di sini. Orang datang dan pergi sangat beragam. Sudah larut? Tidak aman bagimu untuk berada di sini sendirian. Apakah kamu bertengkar dengan keluargamu dan kabur dari rumah? Tidak peduli apa yang membuatmu marah dengan keluargamu. Keselamatanmu sendiri adalah yang terpenting." Wang Daqiang berkata sambil merogoh sakunya, "Saya punya 200 yuan di sini. Ambil ini, naik taksi pulang, lalu beli sesuatu untuk dimakan dan diminum. Bukankah anak muda paling suka minum teh susu? Internet mengatakan jika anak muda tidak bahagia, tidak ada secangkir teh susu yang tidak bisa menyelesaikannya. Beli secangkir saat kamu pulang. Bahagiakan dirimu sendiri. Untuk orang yang baik hati, saya akan memiliki lebih banyak kesabaran." Aku menoleh dan tersenyum pada Wang Daqiang, menggelengkan kepala dan menjelaskan, "Aku tinggal di dekat sini." Wang Daqiang menggaruk kepalanya. "Benarkah? Aku sudah tinggal di daerah ini selama beberapa tahun. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kamu baru pindah beberapa hari ini?" Aku berpikir sejenak dan mengangguk. Tidak heran aku merasa wajahmu asing. Wang Daqiang tidak mengambil kembali uang itu, tetapi langsung memasukkan uang itu ke tanganku. "Ambil uang ini, pergi beli sesuatu yang enak, lalu pulang lebih awal. Melihatmu seperti ini, apakah kamu masih di sekolah menengah atas? Terlalu larut untuk pulang. Orang tuamu akan khawatir." Aku ingin mengembalikan uang itu, tetapi ketika aku mendongak, kebetulan sebuah mobil kecil lewat, lampu mobil menyinari wajah Wang Daqiang. Baru saat itulah aku melihat wajah Wang Daqiang dengan jelas. Juga pada saat ini, aku mengerutkan kening, berpikir sejenak,
lalu menggenggam uang itu di tanganku. Paman, aku akan mengambil 200 yuan ini darimu sebagai uang untuk meramalmu. Ambil harga pembukaanku. Jika memungkinkan, tolong beritahu aku tanggal lahirmu. Aku melihat sedikit dari wajahmu, tetapi aku perlu menggabungkannya dengan tanggal lahirmu untuk menghitung. Wang Daqiang tersenyum. Anggap saja membujuk anak kecil. Wang Daqiang mengangguk, setelah aku meramal ini. Kamu cepat pulang. Kamu harus sekolah besok, kan? Setelah menasihati kalimat ini. Wang Daqiang baru saja menyebutkan tanggal lahirnya. Tadi mendengar dari pemilik restoran, saya tidak pandai berkata-kata manis. Dia juga ingin tahu, ketika saya tiba di tempat Wang Daqiang, saya hanya melihat saya menghitung dengan jari. Bibirku bergerak sedikit, tidak tahu apa yang sedang dibaca. Tiba-tiba aku menatapnya lagi. Kemudian alisku berkerut, Paman, dilihat dari tanggal lahirmu. Kamu lahir di utara, kamu punya 6 saudara kandung, kamu punya kakak laki-laki dan perempuan di atasmu. Kamu punya adik laki-laki dan perempuan di bawahmu, kamu anak keempat, tidak diperhatikan oleh orang tua di rumah. Ketika kamu masih kecil, kamu pernah dikirim, kemudian orang tua angkatmu punya anak kandung, lalu mengirimmu kembali ke rumah orang tua kandungmu. Wajah Wang Daqiang penuh dengan keterkejutan, ternyata semuanya benar. Kamu memiliki tanggal lahir pernikahan yang terlambat, dan pernikahanmu tidak lancar, keturunanmu tidak banyak. Kamu sudah bercerai selama bertahun-tahun karena suatu masalah. Kamu hanya punya satu putri di bawah lututmu, baru berusia 5 tahun ini, dibesarkan di kampung halaman utara. Pemilik restoran keluar untuk ikut meramaikan suasana dan berkata sambil tertawa, Wang Daqiang, ini semua orang tahu tentangmu. Apakah anak ini mendengar tetangganya berbicara tentangmu, lalu membodohimu di sini? Saya tidak mempedulikan pemilik restoran, melanjutkan berbicara dengan Wang Daqiang. Kali ini nada bicara saya menjadi sangat serius, bahkan dengan nada memerintah. Sekarang segera telepon orang tuamu di kampung halaman, suruh mereka segera keluar mencari putrimu, cari di tempat yang ada airnya. Melihat Wang Daqiang masih terpaku di sana, nada bicara saya menjadi lebih berat. Masih terpaku, kenapa? Harus cepat, kalau terlambat tidak akan sempat. Aku tadi melihat wajahmu. Wang Daqiang langsung panik, buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ke kampung halaman. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua Wang Daqiang. Dia menelepon beberapa kali berturut-turut. Tidak ada yang menjawab. Pemilik restoran melihatnya juga ikut cemas, memusuhi. Sebenarnya ini benar atau tidak ya? Aduh, aku sudah mau mati karena cemas. Wang Daqiang, kamu segera telepon tetanggamu di kampung halaman. Suruh tetanggamu membantumu mencari. Saat Wang Daqiang mencari nomor telepon tetangga di kampung halaman, pemilik restoran menoleh untuk melihatku, tetapi menemukan bahwa tatapanku terus tertuju pada wajah Wang Daqiang. Untungnya kali ini Wang Daqiang berhasil menghubungi telepon tetangganya, paman kedua. Aku tidak bisa menghubungi orang tuaku. Seseorang meramalkan bahwa putriku akan mengalami masalah besar malam ini. Tolong bantu aku memeriksanya. Apakah putriku ada di rumah? Paman kedua segera bergegas. Putrimu tidak ada di rumah. Aku mengobrol dengan semua orang di depan rumah malam ini. Sekitar pukul 7, aku melihat putrimu dan beberapa sepupunya. Mereka pergi bermain bersama dan belum kembali sampai sekarang. Ayahmu sekarang berada di desa. Ingin menjual tanpa minum alkohol? Ibumu sedang bermain kartu di rumah bibimu. Tidak ada seorang pun di rumahmu. Mendengar tidak ada seorang pun di rumah, Wang Daqiang menjadi lebih cemas. Paman kedua, tolong bantu aku menemukan putriku. Guru berkata untuk mencarinya di tempat berair. Tiba-tiba aku berbicara lagi. Wang Daqiang, beritahu aku tanggal lahir putrimu. Bahkan jika Wang Daqiang awalnya hanya menganggapnya seperti menggoda anak kecil, tetapi sekarang tentang putrinya, Wang Daqiang merasa sangat campur aduk. Dia sudah lama melupakan mentalitas bercanda awalnya. Begitu aku selesai berbicara, Wang Daqiang langsung tertegun. Dia melaporkan tanggal lahir putrinya. Setengah menit kemudian, aku berkata dengan cepat. Cari ke timur, tempat berair di timur. Wang Daqiang segera mengulangi kata-kataku. Kepada paman kedua di telepon. Mendengar itu, paman kedua teringat tempat berair di timur desa. Sebuah sumur berada di timur desa kami. Dia memegang telepon dan berlari sepanjang jalan. Setelah berlari beberapa saat, dia melihat sekelompok anak-anak kembali. Paman kedua sibuk menarik anak laki-laki tertua dari keluarga Wang dan bertanya, di mana sepupu perempuanmu yang bungsu? Mengapa aku tidak melihatnya? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Anak laki-laki itu menjawab dengan kasar lalu melepaskan tangan paman kedua dan berlari. Beberapa anak kecil di belakangnya juga ikut berlari. Anak-anak berlari dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Paman kedua ingin menghentikan mereka untuk bertanya lebih banyak, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa terus berlari ke depan sambil memegang telepon genggamnya. Ketika dia sampai di dekat sumur dan melihat batu di atas sumur masih tertutup, paman kedua menghela napas lega. Tidak ada di sumur. Batu di sumur ini masih tertutup di sini. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari. Paman kedua menemukan genangan air di dekat sumur.
Sekilas terlihat bahwa seseorang pasti baru saja mengambil air di sini. Paman kedua berjalan 2 langkah lagi. Karena sudah tua dan pendengarannya tidak bagus, dia merasa seperti mendengar suara. Sepertinya sesuatu sedang berdebur di dalam air. Kemudian dia dengan cepat memasukkan ponselnya ke dalam saku dan dengan paksa mendorong batu di atas sumur. Ya ampun, ada anak di dalam sumur. Dia menangis kesakitan dan berteriak minta tolong. Hanya saja suaranya berangsur-angsur melemah. Ya Tuhan, Wang Daqiang. Putri Anda benar-benar ada di sumur ini. Paman kedua berteriak ke dalam sumur, jangan takut. Paman akan segera menurunkan ember untukmu. Hati-hati, jangan sampai ember mengenai kepalamu. Nanti, peluk embernya, paman kedua akan menarikmu ke atas. Orang tua itu ingat efek suara ember sangat bagus. Ketika paman kedua membungkuk, saya bahkan bisa mendengar tangisan gadis kecil itu dari dalam sumur. Sekitar 2 menit kemudian, paman kedua akhirnya menarik gadis kecil dari dalam sumur. Anak itu sedikit tersedak air. Paman kedua segera menyuruh anak itu berbaring tengkurap, bersandar di punggung anak itu dan menepuknya dengan kuat agar anak itu mengeluarkan airnya. Setelah beberapa saat, tangisan anak itu berangsur-angsur jelas, sambil menangis dan memanggil ayah. Paman kedua mengangkat telepon lagi dan berbicara dengan Wang Daqiang. Daqiang, putrimu baik-baik saja. Jangan khawatir, tangisannya keras. Di mana kamu menemukan guru yang hebat ini? Terlalu ajaib. Jika terlambat 3 menit, siapa yang bisa menemukan anak itu di dalam sumur? Ketika paman kedua datang, anak itu hampir kehabisan tenaga, dan teriakan minta tolongnya melemah. Dan pada saat ini, semua orang di desa pada dasarnya tinggal di rumah. Bahkan jika ada orang yang pulang terlambat sesekali lewat, mereka semua adalah orang tua dengan pendengaran yang buruk. Mulut sumur ditutupi dengan batu besar. Jika saya tidak mendengarkan dengan seksama, saya tidak akan mendengar teriakan minta tolong anak itu. Jadi, 3 menit kemudian, anak ini benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Wah, ayahmu ada di ujung telepon. Bicaralah dengan ayahmu. Paman kedua menempelkan telepon ke telinga anak itu. Wang Daqiang tiba-tiba kehilangan semangat. Dia terduduk di tanah. Pria parubaya itu memegang telepon di satu tangan dan terus menyeka air matanya dengan tangan yang lain. Suaranya serak, bahkan gemetar karena ketakutan. Sayang, ayah di sini. Sayang, jangan takut. Ayah akan membeli tiket besok untuk pulang menjemputmu. Kemanapun ayah pergi, kesanalah sayang akan berada. Tidak masalah jika ayah menderita dan lelah, selama sayang berada di sisi ayah. Mandor barusan begitu gugup hingga dia tidak berani bernapas. Dia menahan napas sampai sekarang dan hampir mati lemas. Akhirnya, dia bisa menghela napas lega. Dia mendongak dan menatap saya dengan kagum. Anda benar-benar guru yang hebat. Hari ini saya tidak sopan. Anda benar-benar terlalu ajaib. Jika bukan karena guru yang hebat ini, Putri Wang Daqiang benar-benar akan kehilangan nyawanya hari ini. Wang Daqiang mengucapkan banyak terima kasih kepada paman kedua. Setelah menutup telepon, dia langsung berlutut dan bersujud kepadaku. Guru, jika bukan karena Anda, putri saya sudah tiada hari ini. Wang Daqiang terisak sambil menyeka air mata. Perhitungan guru semuanya benar. Saya anak keempat dalam keluarga, punya kakak laki-laki dan adik laki-laki. Sejak kecil tidak diperhatikan, juga tidak pandai belajar, mulut juga tidak manis. Tidak pandai membujuk orang tua agar menyukai, juga tidak punya kemampuan menghasilkan banyak uang agar orang tua bangga. Baru menikah di usia 30-an. Baru punya anak perempuan. Istri saya tidak suka saya tidak becus, kemudian bercerai dan pergi dengan orang lain. Saya tidak disukai orang tua saya, bahkan putri saya juga tidak disukai orang tua saya. Tapi saya harus keluar bekerja mencari uang. Tidak ada cara lain, saya hanya bisa meninggalkan putri saya di kampung halaman. Setiap bulan saya memberikan sedikit uang agar orang tua membantu menjaganya. Saya tahu putri saya menderita di kampung halaman, tapi saya selalu berpikir untuk bersabar, menunggu anak itu besar. Menunggu saya mengumpulkan banyak uang, saya akan kembali ke kota kabupaten di kampung halaman dan membeli sebuah rumah, lalu membawa putri saya ke sisi saya. Tapi saya tidak menyangka, saya hampir tidak bisa menunggu putri saya besar. Wang Daqiang, seorang pria dewasa, menangis terseduh-seduh. Semakin dia berbicara, semakin dia merasa sakit hati. Masa kecil anak-anak sangat singkat, usia di mana mereka bisa bahagia tanpa beban lebih singkat lagi. Anda ingin menunggunya besar, tetapi ketika dia benar-benar besar, mungkin hatinya akan menjauh karena kurangnya kehadiran Anda. Anda sangat jauh. Anak itu tidak tahu apa itu barang mewah, tidak tahu apa itu rumah bagus. Baginya yang masih kecil, asalkan bersama ayahnya ini, itu pasti hal yang paling bahagia di dunia ini. Saya membantu Wang Daqiang berdiri. Setelah anak kandungnya diselamatkan, yang pertama dia panggil bukanlah kakek neneknya, melainkan Anda. Jadi jemputlah anak itu ke sisi Anda. Bos itu mengangguk berulang kali. Apa yang dikatakan guru benar. Kakek dan nenek sudah menjaganya begitu lama. Setelah diselamatkan, yang pertama dia pikirkan bukanlah mereka. Ini menunjukkan bahwa orang tua Anda memperlakukan anak itu berbeda. Anak itu masih kecil tetapi tidak bodoh. Siapa yang menyayanginya,
siapa yang memperlakukannya berbeda. Sebenarnya, dia mengerti di dalam hatinya. Wang Daqiang menyeka air mata dan mencari uang, buru-buru merogoh sakunya. Tetapi sekarang adalah era pembayaran online, uang tunai 200 yuan di sakunya sudah lama tersimpan. Dia bertanya, "Bos Huang mengatakan biaya ramalan Anda 1.000. Guru, bisakah saya transfer uang melalui ponsel kepada Anda? 200 yuan itu adalah uang saya untuk membeli teh susu untuk guru. Itu bukan biaya ramalan. Saya harus memberikannya secara terpisah kepada Anda." Saya menggelengkan kepala dan berkata, "Saya sudah mengatakan sejak awal, saya hanya menerima biaya pembukaan sebesar 200 yuan. Ramalan ini hanya 200 yuan. Uang sudah saya terima, ramalan sudah saya buat, saya harus pergi." Wang Daqiang, meskipun dalam takdirmu tidak ada rezeki besar, tapi kamu orangnya hangat, cepat, dan baik hati. Jadi kamu tidak perlu khawatir tidak bisa makan dan berpakaian yang layak, karena hatimu baik, tidak tega melihat seorang anak muda duduk sendirian di pinggir jalan. Meskipun menghasilkan uang dengan susah payah, kamu bersedia membujuk anak orang lain seperti membujuk putri sendiri. Itulah sebabnya saya menerima 200 yuan dari kamu, dan membuat ramalan ini untuk kamu. Hati yang baik tidak akan pernah salah. Malapetaka besar dalam takdir putrimu sudah berlalu. Meskipun di kemudian hari masih akan ada masalah kecil, tapi itu bukan masalah besar. Di usia senja, kamu bisa menikmati keberuntungan dari putrimu. Pepatah mengatakan, setelah selamat dari musibah besar, pasti ada keberuntungan di kemudian hari. Begitulah putrimu. Tetap di kota selatan lebih menguntungkan untuk perkembangan kamu dan putrimu di kemudian hari. Ingatlah ini. Tidak pantas untuk mengatakan lebih banyak. Hanya ini, juga membuat Wang Daqiang sangat berterima kasih. Dia bersikeras untuk mentransfer uang kepada saya, sampai saya mengelak dan mengatakan tidak punya ponsel. Barulah dia berhenti. Wang Daqiang langsung membeli tiket kereta untuk pulang besok secara online, bahkan makan malam pun tidak. Dia segera menelepon mandor untuk meminta izin, lalu kembali berkemas untuk perjalanan pulang besok, sambil meminta bantuan pemilik restoran kecil untuk membantunya memperhatikan. Mencari rumah kontrakan yang cocok dan murah di sekitar. Wang Daqiang sebelumnya selalu bersama rekan kerjanya. Tinggal di barak besar di lokasi konstruksi. Jika membawa putrinya, melanjutkan tinggal di barak besar di lokasi konstruksi tidak pantas. Saya pergi sambil membawa kardus ketika Wang Daqiang sedang berbicara dengan pemilik restoran. Saya memang tidak menipu Wang Daqiang. Saya memang tinggal di bawah jembatan dekat sini. Daerah ini sedang dikembangkan, di mana-mana ada lokasi konstruksi. Di malam hari, sebelum jam 10, tidak ada lagi orang terlihat di tepi sungai. Justru karena di sekitar sini banyak lokasi konstruksi. Lingkungan di tepi sungai ini tidak terlalu baik. Sampah konstruksi menumpuk di mana-mana, ada juga beberapa tumpukan pasir seperti gunung kecil. Ketika saya bangun, saya berada di tepi sungai ini, tidak punya uang sepeser pun, jadi saya tidak pergi ke tempat lain. Beberapa hari ini saya bergerak di sekitar area ini. Tempat tidur saya terbuat dari beberapa kardus yang digelar, selimutnya juga beberapa kardus lainnya. Untungnya tubuh yang kehilangan aura spiritual meskipun lapar, tapi tidak takut dingin. Jika ini di lembah Huang. Mengapa saya harus tidur? Bermeditasi adalah latihan dan istirahat. Meskipun saya sudah menghasilkan 200 yuan. Tapi saya tidak bermewah-mewahan sampai menginap di hotel. Pertama, saya tidak punya KTP. Kedua, dibandingkan dengan persyaratan akomodasi, saya masih lebih tidak tahan menahan rasa lapar. Saya menghela nafas. Dewa sejati bela diri lembah Huang hidup begitu menyedihkan. Jika ini tersebar kembali, bisa-bisa ditertawakan sampai mati oleh orang-orang lembah Huang sendiri. Setelah duduk, aku mencoba lagi kerah bajuku. Seperti yang diharapkan, masih belum ada reaksi. Justru saat aku memeriksa, aku menemukan secercah cahaya keemasan di dalam tubuhku. Ternyata itu kekuatan pahala yang kudapatkan setelah membantu Wang Daqiang menyelamatkan putrinya. Dan aku juga menemukan bahwa aku bisa mengubah kekuatan pahala menjadi kekuatan spiritual. Ini adalah keuntungan yang tak terduga. Malam sudah larut, hanya tersisa sangkar burung roh yang berat di sekeliling. Rasa kantuk menyerang, aku meletakkan kedua tanganku di atas dantian, menutup mata dan bersiap untuk beristirahat. Berpikir mungkin besok aku bisa pergi ke pasar untuk membuka lapak. Tak disangka, saat itu aku mendengar dua orang berbicara tentang sesuatu di sana. Menanam lobak, menanam ginseng, samar-samar juga terdengar suara tangisan anak kecil. Aku mengikuti suara itu dan mencari ke sana, baru tahu bahwa lobak dan ginseng yang akan ditanam ini ternyata adalah seorang anak gemuk berkulit putih. Melihat anak itu baru berusia 5 atau 6 tahun, anak kecil itu menangis tersedu-sedu, tubuhnya yang terikat bergerak-gerak seperti cacing. Ingin berjuang melarikan diri, pria gemuk dan tinggi menoleh, melihat anak itu akan berguling ke bawah tumpukan pasir. Langsung meraih kaki anak itu dan melemparkannya ke dalam lubang yang digali hampir setengah tinggi orang. Orang yang berkultivasi memiliki langkah kaki yang ringan. Sampai aku berdiri di belakang mereka berdua, kedua orang yang gemuk dan kurus ini tidak menyadarinya. Justru si kecil gemuk di dalam lubang yang menemukanku. Membelalakan mata yang penuh air mata, lalu menggelengkan kepala dengan keras,
seolah-olah menyuruhku untuk segera melarikan diri dengan tatapannya. Justru tatapan si kecil gemuk yang membuat pria kurus menyadari ada sesuatu di belakangnya. Memutar kepala dan melihat seorang pria berpakaian putih. Ditambah lagi dengan legenda rumah berhantu di gedung Lang Wei, membuat rambut pria kurus itu berdiri tegak karena ketakutan. Berteriak keras. "Ibu, hantu!" Teriakan ini membuat pria gemuk dan tinggi juga terkejut. Dia menoleh dan belum sempat melihat dengan jelas apa yang ada di belakangnya. Aku bahkan belum menyentuhnya, orang ini sudah pingsan duluan karena ketakutan. Benar-benar sampah. Aku menarik kembali tanganku dan mengangkat kaki melewati kedua orang ini, berjongkok dan langsung menarik si kecil gemuk keluar dari lubang. Kemudian menendang pria gemuk dan tinggi yang pingsan di atas tumpukan pasir dan pria kurus ke dalam lubang. Satu orang satu kaki. Melihat kedua orang ini dengan kepala di bawah. Aku mengulurkan tangan dan melambaikan tangan, menggunakan kekuatan spiritual untuk membalik wajah mereka. Lalu melambaikan tangan lagi, pasir dan tanah kembali ke dalam lubang. Mengubur kedua orang itu hanya menyisakan dada ke atas yang terlihat di luar, terkubur dengan sangat rapat. Si kecil gemuk menarik ingusnya, lalu mengangkat tangannya dan menyeka air mata, bertanya dengan lucu, "Kakak, apakah kamu dewa atau hantu? Aku tadi melihatmu melambaikan tangan." Kedua orang jahat itu langsung jatuh. Melambaikan tangan lagi, mereka sendiri yang meluncur ke dalam lubang. Aku langsung merasa anak ini menarik. Cukup berani. Setelah mengalami penculikan yang begitu besar dan hampir celaka, ternyata tidak ketakutan sampai bodoh. Malah bisa berbicara dengan jelas dan logis denganku. Aku mencubit pipi anak gemuk itu dan tersenyum, "Aku bukan hantu." Anak gemuk itu bahkan menyentuh tanganku, merasakan kehangatan dan berkata, "Benaran. Kakak bukan hantu, kalau begitu kakak pasti dewa. Terima kasih kakak dewa sudah menyelamatkanku tadi." Aku tersenyum dan tidak menjelaskan lagi. Aku menarik anak itu dari tanah dan membantunya membersihkan pasir di pakaiannya. Tapi anak ini jelas diseret di sepanjang jalan, celana dan bajunya robek. Aku menyentuh kepala anak itu dan berkata, "Sudah selarut ini belum pulang, orang tuamu pasti sangat khawatir. Apa kamu bisa berjalan sendiri? Jika bisa, aku akan mengantarmu ke kantor polisi." Xiao Pangdun mengangguk, tangan kecilnya berinisiatif menggenggam tanganku. Mencari rasa aman saat ini. Kantor polisi di zona pengembangan sangat jauh dari tepi sungai. Xiao Pangdun tidak punya ponsel. Aku juga tidak punya ponsel, dan sempat tersesat sekali di tengah jalan. Awalnya Xiao Pangdun masih bisa ikut berjalan. Tapi setelah bertahan selama 1 jam, dia jelas tidak bisa berjalan lagi. Meski begitu, Xiao Pangdun tidak mengeluh lelah. Hanya langkahnya menjadi lambat, mengantuk sambil berusaha mengikuti langkahku, sambil mengucek matanya yang akan terpejam. Begitu aku menoleh, tangan gemuk kecil yang mengucek mata itu langsung diturunkan. Matanya bahkan berusaha membesar. Aku tertawa melihat tingkah anak ini, membungkuk dan menggendongnya di punggung. Xiao Pangdun agak malu. "Kakak, apa aku berat? Aku sangat gemuk." Ayahku selalu bilang aku Xiao Pangdun. Ibuku bahkan tidak bisa menggendongku lagi. Mendengar itu, aku tersenyum dan berkata, "Aku kuat." Aku langsung mengangkat Xiao Pangdun ke depan dengan satu tangan, lalu mengangkatnya dan menurunkannya lagi. "Kamu percaya atau tidak, aku bisa mengangkatmu seperti ini sampai ke kantor polisi tanpa masalah. Tapi meskipun aku bisa mengangkatmu, kamu pasti tidak nyaman jika terus diangkat, jadi lebih baik aku menggendongmu di punggungku." Hari mulai sedikit terang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sampai di kantor polisi. Aku menurunkan anak itu, lalu menjelaskan situasinya kepada petugas polisi. Anak ini diculik oleh 2 orang. Mobil van kedua orang itu masih di tepi sungai. Mereka menggali lubang di tumpukan pasir yang ditinggalkan. Mereka bersiap untuk mengubur anak ini. Untungnya aku bertemu mereka. Oh ya, kedua orang jahat itu sudah aku tanam di tumpukan pasir. Kalian ikut aku sebentar lagi, kalian akan bisa melihat mereka. Selesai berbicara, aku mendorong Xiao Pangdun ke depan. Anak ini bernama Zhao Yu. Dia ingat nomor telepon ayah dan ibunya. Aku tidak punya ponsel, dan sepanjang jalan tadi aku tidak sempat memberitahu keluarganya. "Tolong pinjamkan ponselmu kepada anak ini, biarkan dia menelepon keluarganya." Kejutan yang mengerikan ini, Ning Jin meskipun mengerti, tapi dia merasa ada sesuatu yang sulit dimengerti. Tapi dia tidak menunda. Dengan cepat dia memberikan ponselnya kepada anak gemuk kecil yang kotor itu. Zhao Yu benar-benar ingat nomor ayah dan ibunya, menerima telepon. Dia dengan sopan mengucapkan terima kasih paman terlebih dahulu, lalu memutar nomor telepon. Shen Jiayi di ujung telepon sudah panik. Setelah anak itu pulang sekolah, pengasuh itu pingsan dipukul. Bahkan tidak melihat seperti apa orang yang merampok anak itu. Seluruh keluarga terus mencari, air mata hampir kering, ketika telepon berdering. Shen Jiayi masih mengemudi, mencari tanpa petunjuk di jalan, berfantasi bahwa tiba-tiba seorang anak gemuk kecil akan muncul berjalan sendirian di pinggir jalan. Lalu berlari untuk memeluknya. Begitu telepon berdering, Shen Jiayi hampir secara refleks menginjak rem. Segera mengangkat telepon, melihat nomor yang tidak dikenal, dia tidak ragu sama sekali. Segera mengangkatnya. Ketika suara familiar anak itu datang dari telepon, mendengar anak itu memanggil Mami.
Air mata Shen Jiai berjatuhan seperti hujan. Anak gemuk, di mana kamu? Kau membuat Mami sangat khawatir. Nanti kita pukul pingsan orang jahat itu, lalu buang orang jahat itu ke dalam lubang besar yang tadinya mau membeliku. Kakak menggendongku ke kantor polisi untuk mencari paman polisi. Anak berusia 5 tahun itu merasa lega setelah berada di tempat yang aman. Saat berbicara dengan ibunya yang dirindukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk memamerkan pengalaman menariknya hari ini, dan terus memuji betapa hebatnya kakaknya. Shen Jiai hampir berhenti jantungnya ketika mendengar lubang besar yang tadinya mau membelinya. Anak gemuk. Berikan teleponnya kepada paman polisi, Mami dan Papi akan segera menjemputmu. Shen Jiai tidak sabar ingin bertemu anaknya. Setelah mengetahui lokasi spesifik dari polisi, dia segera menelepon video seluruh keluarga. Anak itu sudah ditemukan. Di kantor polisi Jalan Daceng di distrik baru, siapapun yang dekat dengan sana pergi duluan. Kalian berkendara pelan-pelan. Jangan terburu-buru, anak itu baru saja meneleponku. Diselamatkan oleh orang baik, sekarang tidak apa-apa. Keluarga Zhao akhirnya menghela napas lega. Shen Youchu melirik Wei Zidao. Aku dekat dengan Jalan Daceng. Sekitar 20 menit aku bisa sampai sana. Kalian berkendara pelan-pelan. Setelah menutup telepon, Shen Youchu meminta sopir untuk mengubah rute, langsung menuju kantor polisi Jalan Daceng, jalanan sepi. Tidak sampai 20 menit, mobil itu berhenti di depan kantor polisi. Shen Youchu menghabiskan setengah menit untuk duduk di kursi roda. Baru kemudian masuk ke kantor polisi. Begitu sampai di depan ruang jaga, dia mendengar suara keponakannya, Zhao Yu. Bicaranya lancar dan terus keluar, mulutnya juga sangat cerewet. Itu berarti dia benar-benar baik-baik saja. Begitu Zhao Yu melihat Shen Youchu, dia langsung dengan gembira berteriak, Xiao Pangdun. Lalu dia menoleh dan melompat turun dari kursi. Berlari ke arah orang yang mendekat, Bibi, ketika aku menoleh, aku melihat orang itu. Aku juga terkejut dengan keajaiban takdir. Shen Youchu juga sedikit terkejut. Itu kamu. Zhao Yu hanya menggunakan beberapa detik untuk menyapa bibinya dengan antusias, lalu berlari kembali dan menggandeng tanganku. Dengan bangga berkata kepada Bibi, Bibi, kakak yang menyelamatkanku. Kakak sangat hebat. Setelah Shen Youchu berterima kasih padaku, dia berbalik untuk menanyakan situasi Ming Jing di sini. Rekan-rekanku sudah pergi untuk menangkap orang. Seharusnya sebentar lagi mereka akan tiba. Kepala penjara Ming Jing, masalahnya adalah membuat catatan di sini. Tuan Ye Heng tidak dapat melaporkan informasi identitasnya. Kami tidak dapat mendaftar di sini. Shen Youchu menatapku dengan nada bicara. Akhirnya dengan sedikit pertanyaan, bahkan nomor KTP sendiri tidak ingat, aku menggelengkan kepala. Kepala polisi Ming Jing sangat pusing. Aku mengangkat bahu. Lalu anggap saja aku sebagai rubah hitam yang selalu hidup di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Bukan? Ming Jing tampak tak berdaya. Tidak sesederhana itu. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari rekan yang pergi menangkap orang. Memberitahunya bahwa mereka telah menemukan orang yang membunuh 2 orang di tim. Tetapi kedua orang itu tampak gila. Terus berteriak melihat hantu, dan salah satu dari 2 tersangka ini tinggi dan gemuk. Mungkin beratnya lebih dari 90 kg. 2 pria dewasa, salah satunya sangat tinggi dan kuat. Mereka sulit membayangkan bagaimana orang yang sangat kurus ini bisa menjatuhkan kedua orang ini sekaligus. Tersangka itu dijatuhkan. Ming Jing menutup telepon dan menoleh untuk melihat rubah hitamku ini. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Tuan Ye Heng, Anda menyembunyikan dan enggan memberikan informasi identitas Anda. Dalam kombinasi dengan tinggi dan berat badan kedua tersangka di sana, sulit bagi saya untuk tidak curiga bahwa Anda bekerja sama dengan mereka dalam drama ini. Ekspresi Ming Jing sangat serius. Anda orang yang sangat kurus. Pertama-tama, tidak bisa dijelaskan bagaimana Anda menyelesaikan kedua tersangka itu sekaligus. Aku merentangkan tanganku. Apa yang tidak bisa dijelaskan? Aku segera menelepon. Ming Jing jelas tidak percaya. Orang yang sangat kurus seperti Anda, seberapa besar kekuatan Anda? Aku juga memberi isyarat ke sekeliling ruang jaga, lalu berjalan menuju Shen Youchu. Aku melihatku datang ke belakang Shen Youchu. Jika aku mengangkat Shen Youchu secara langsung, termasuk kursi rodanya, atau mengangkatnya di atas kepala, mengangkatnya dengan mudah seolah-olah aku tidak mengangkat orang. Kekuatanku sebesar ini. Ming Jing menarik napas. Shen Youchu memegang erat sandaran tangan kursi roda lunyi, tidak berani bergerak, hanya Xiao Pangdun sendirian. Dengan gembira bertepuk tangan di tempat, kamu benar-benar kuat, mengangkati kecilku tinggi-tinggi. Ini adalah Zhao Jinlun dan istrinya, Shen Jiai, yang kebetulan masuk bersamaan. Melihat pemandangan ini, keduanya tercengang. Ini terlalu keterlaluan. Zhao Jinlun mengucek matanya. Istriku, apakah mataku salah? Shen Youchu diangkat tinggi-tinggi oleh seseorang. Shen Jiai menggelengkan kepalanya, aku juga melihatnya. Ming Jing tersadar. Cepat biarkan aku menurunkan orang ini. Jika dia jatuh, siapa yang bisa mengganti kerugiannya? Ming Jing kali ini tulus.
Benar-benar ada orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Zhao Yu segera berlari ke arah mereka. Mami, cepat beritahu paman polisi, kakak benar-benar sangat hebat. Dia bukan komplotan dengan orang jahat. Aku meletakkan kursi roda dengan lembut dan terus menjelaskan kepada Ming Jing. Aku adalah seorang kultivator, mengikuti guru di gunung untuk berlatih, sudah lama tidak memasuki dunia. Benar-benar tidak ingat nama dan identitas sebelumnya. Kebetulan, kata-kata ini sampai ke telinga Ming Jing. Secara alami, dipahami sebagai anak yatim piatu yang dibuang orang dan dipungut oleh biksu tua di gunung untuk diadopsi. Tidak pernah bersekolah sehari pun. Biksu tua mengajarkan seni bela diri yang hebat, jadi dia melatih kekuatan yang sangat besar. Bahkan Zhao Jinlun dan pasangan Shen Jiai pun menebak seperti itu. Seketika, tatapan mereka padaku penuh dengan belas kasihan. Bibi lu selesai bekerja, hari sudah terang. Saat akan berpisah denganku. Xiao Pangdun dengan mata merah sangat enggan, memegang tanganku tidak mau melepaskan. Kakak, bolehkah aku mengundangmu ke rumahku? Xiao Pangdun mendongak menatap ibunya. Mami, aku ingin mengundang kakak ke rumah. Shen Jiai mengangguk, aku tidak tahu apakah kamu punya waktu besok malam. Kami ingin berterima kasih banyak karena telah menyelamatkan Zhao Yu. Kami mengundangmu untuk datang ke rumah besok malam. Xiao Pangdun melihatku agak ragu. Memegang tanganku dan dengan lembut menggoyangkannya sambil merengek. Kakak, maukah kamu datang? Mohon, maukah kamu datang? Aku tidak tahan dengan rengekan Xiao Pangdun. Meminta alamat lengkap rumah Zhao Yu dan menyetujuinya. Shen Jiai menoleh dan menatap Shen Youchu. Kamu antar Ye Heng untukku. Semalam kamu juga tidak istirahat. Setelah kembali, istirahatlah dengan baik. Urusan perusahaan, lupakan saja. Berikan dirimu libur setengah hari. Grup Shen tidak akan bangkrut. Setelah Shen Youchu bersikap keras kepala, Mu Song dan Shen Jiai meninggalkan tempat itu bersama anak gendut berpakaian sederhana. Shen Youchu baru mengundang saya masuk ke mobil. Kamu tinggal di mana? Biar aku antar. Tentu saja aku senang jika bisa mengurangi beberapa langkah berjalan. Setelah masuk ke mobil aku menghitung waktu, setelah kembali aku masih bisa istirahat beberapa jam. Kemudian mencari tempat untuk bekerja. Sepanjang jalan kami berdua tidak berbicara, sampai mobil berhenti. Aku membuka pintu mobil dan turun. Shen Youchu baru menyadari tempat ini dekat jembatan layang. Dia memanggilku dan bertanya, "Kamu tinggal di sekitar sini?" Aku mengangguk, "Iya. Untuk sementara tinggal di sekitar sini, tapi beberapa hari lagi akan hujan, aku mungkin akan segera pindah." Shen Youchu memberikan kartu nama. "Jika butuh bantuan, kamu bisa meneleponku. Aku akan mengatur orang untuk membantumu." "Tidak perlu, tidak perlu." Aku melambaikan tangan, tapi dia sudah memberikan kartu nama. Aku tetap dengan sopan menerima dengan kedua tangan. Menerima kartu nama dan berterima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal, dan menutup pintu mobil. Sopir menjalankan mobil beberapa meter, melihat kaca spion, melihat orang itu masih berdiri di tempatnya mengantar. Lalu tersenyum, orang ini cukup waspada. Shen Youchu menunduk mengambil ponsel untuk mengirim pesan kepada keluarga Shen. Satu pesan, aku kembali ke bawah jembatan, menutup mata dan langsung tertidur. Setelah tidur beberapa jam, bangun dan menghitung waktu, membersihkan diri. Lalu membawa karton pergi ke pasar sayur terdekat, di pasar sayur menghabiskan 8 yuan, untuk sarapan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang harga yang tinggi saat ini, lalu mencari tempat yang ramai tapi tidak menghalangi jalan untuk duduk. Arus orang di pasar sayur sangat besar. Banyak pejalan kaki yang datang dan pergi, tetapi sepanjang pagi berlalu, aku masih belum menghasilkan apa-apa. Semua orang sibuk berjalan hanya melirik sekilas, bahkan ada yang berbisik mengutuk penipu mati. Pemilik toko dengan cepat pergi. Aku menghitung uang yang ada di saku dengan hati-hati. Sebelum bertamu ke rumah Zhao, aku masih perlu makan 4 kali. Rata-rata 10 yuan setiap kali makan, maka sisa sekitar 150 yuan. Bertamu ke rumah orang lain. Tidak sopan jika datang dengan tangan kosong, harus membeli buah-buahan atau bunga yang layak, sisa uang mungkin tidak cukup untuk membeli hadiah. Melihat sudah setengah hari tidak menghasilkan apa-apa, aku malah mendengar ibu-ibu yang membeli sayur membicarakan tentang proyek pembangunan terdekat yang merekrut pekerja harian. Aku berpikir sejenak lalu menyimpan karton, dan pergi ke proyek pembangunan sendirian. "Halo, apakah ini Nona Shen Youchu? Saya dari kantor polisi Dacheng." Shen Youchu buru-buru bertanya. "Apakah ada perkembangan dalam kasus Zhao Yu?" Polisi di telepon itu berdeham. "Kasus Zhao Yu bukan wewenang saya. Saya menangani kasus tentang Tuan Ye Heng dan seorang mandor bangunan di sini.